Di setiap kota, di setiap jalan, ada legenda modern yang tidak tertulis di buku sejarah. Bukan tentang genderuwo. Bukan tentang pocong. Tapi tentang sesuatu yang lebih nyata, dan jauh lebih mematikan. Ia muncul diam-diam saat hujan turun. Menghilang sementara saat kemarau tiba. Tapi ia selalu kembali. Seperti kutukan yang tak pernah usai. Masyarakat menyebutnya sederhana, lubang jalan. Tapi bagi 149 keluarga di Demak, bagi orang tua siswa SD yang tak pernah pulang di Pandeglang, bagi ribuan korban yang tercatat dan tak tercatat, ini adalah sang pemotong nyawa. Sebelum kalian berpikir ini hanya sensasi, kami tegaskan, legenda yang kami maksud bukan cerita fiktif. Ini adalah kisah nyata yang terus berulang. Setiap hari. Setiap jam. Di depan mata kita. Hari ini, The Code The Legend akan membongkar misteri di balik legenda lubang maut. Mengapa ia tak pernah benar-benar hilang? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan sebelum korban berikutnya adalah kita. Mari kita mulai dengan mengenal sang legenda lebih dekat. Setiap tahun, pola yang sama terulang tanpa ampun. Hujan turun. Aspal retak. Air meresap. Lapisan tanah tergerus. Dan lubang lahir. Tapi ini bukan bencana alam. Ini adalah bencana yang dibiarkan. Data Kementerian PUPR menyebutkan, 31,91% jalan nasional Indonesia dalam kondisi rusak dan rusak berat. Itu setara 174.298 km. Coba bayangkan. Kalau semua lubang itu digabung, kita bisa membuat jalan berlubang sepanjang 4,5 kali keliling bumi. Dan dampaknya, di Demak, Jawa Tengah, sepanjang 2024, 149 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Polisi setempat mengakui, mayoritas disebabkan jalan berlubang. Januari 2026. Baru 31 hari. Polda Metro Jaya mencatat 27 kecelakaan akibat jalan berlubang. 1 orang tewas. 8 luka berat. 20 luka ringan. Di Bekasi, polisi sampai mengeluarkan pernyataan darurat jalan berlubang. Setiap minggu selalu ada laporan motor jatuh. Di Jakarta Timur, Dinas Bina Marga mencatat 6.738 titik lubang. Jakarta Utara 3.759 titik. Bayangkan, di ibu kota negara, ribuan lubang menganga setiap hari. Tapi dari semua data dan angka ini, ada satu kisah yang membuat kami berhenti. Dan mungkin akan membuat kalian geram. Pandeglang, Banten. Seorang tukang ojek bernama Alamin Maksum sedang mengantar penumpang pulang sekolah. Seorang anak SD. Di Jalan Raya Labuan Pandeglang, Kampung Gardu, ada lubang. Besar. Dalam. Tanpa tanda. Motor oleng. Mereka jatuh. Anak itu meninggal dunia. Dan tahukah kalian apa yang terjadi pada Alamin? Dia dipolisikan. Dituntut. Dijadikan tersangka. Dia korban. Tapi dia yang dipidana. Negara yang seharusnya menjamin jalan aman, cuci tangan. Sementara rakyat kecil harus berhadapan dengan hukum. Tapi Alamin tidak diam. Frustrasi. Marah. Dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan tukang ojek sebelumnya. Bukan karena serakah. Tapi karena dia sadar, selama tidak ada konsekuensi, lubang-lubang ini akan terus memakan korban. Mungkin besok, korban itu keluarga kita. Sekarang, saatnya kita decode. Bongkar misteri di balik legenda ini. Secara teknis, lubang jalan sebenarnya mudah dijelaskan. Air meresap, aspal rapuh, beban kendaraan menekan. Sederhana. Tapi misteri sesungguhnya bukan soal teknis. Misterinya adalah, mengapa ini terus terjadi, padahal anggaran triliunan rupiah digelontorkan setiap tahun? Kami mencoba decode pola yang terjadi. Dan kami menemukan sesuatu, kami ambil satu studi kasus. Satu lubang di Jakarta yang sudah dilaporkan berkali-kali. Agustus 2024, lubang pertama kali muncul. Warga lapor via aplikasi. September 2024, ditambal. Mulus, November 2024, hujan turun. Lubang muncul lagi di titik yang sama.
Januari 2025, dilaporkan lagi. Ditambal lagi. Maret 2025, rusak lagi. Dan seterusnya, seperti siklus abadi yang tak pernah putus. Kami telusuri. Ternyata lubang yang sama sudah 4 kali diperbaiki dalam 2 tahun. Setiap kali pakai material yang sama. Setiap kali dengan metode yang sama. Dan setiap kali, hasilnya sama. Pertanyaannya, apakah ini ketidakmampuan atau kesengajaan? Karena sebenarnya, negara punya alat untuk memaksa perubahan. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 273. Bunyinya tegas, pejabat yang lalai memperbaiki jalan hingga mengakibatkan korban jiwa, bisa dipidana penjara 6 tahun atau denda Rp12 juta. 6 tahun. Coba bayangkan. Kalau pasal ini diterapkan di Demak, di Bekasi, di Jakarta, mungkin sudah puluhan pejabat mendekam di sel. Tapi mana eksekusinya? Yang terjadi malah sebaliknya. Rakyat kecil yang jadi korban, dipolisikan. Sementara mereka yang bertanggung jawab atas jalan mulus, bebas berkeliaran. Bahkan naik jabatan. Apakah ini korupsi? Apakah ini inkompetensi? Atau sekadar ketidakpedulian luar biasa? Jawabannya mungkin lebih sederhana dan lebih mengerikan, mereka tidak takut. Karena tidak pernah ada yang dihukum. Setiap lubang yang dibiarkan, adalah izin diam-diam untuk membunuh. Tapi di tengah kelamnya fakta, kami menemukan plot twist. Di berbagai pelosok negeri, rakyat mulai bergerak. Di Sumatera Barat, personel Polresta Padang turun langsung. Membeli aspal dari uang pribadi. Menambal lubang di jalan raya. Dengan seragam dinas mereka. Mereka bilang, daripada nunggu dinas PU yang lama, mending kita tambal sendiri. Nyawa orang gak bisa nunggu. Di Bekasi, komunitas motor menggelar operasi tambal lubang setiap akhir pekan. Mereka kumpulin iuran, beli aspal dingin, dan turun ke jalan. Di Surabaya, sekelompok pemuda membeli cat semprot warna mencolok. Setiap malam minggu, mereka keliling kota, menandai lubang berbahaya dengan lingkaran merah menyala. Aksi sederhana, tapi terbukti efektif. Pengendara jadi lebih waspada. Kecelakaan menurun drastis di titik-titik yang sudah ditandai. Mereka sadar, negara mungkin lambat. Birokrasi mungkin berbelit. Tapi kita tidak boleh diam. Dan kalian, yang menonton video ini sekarang, juga bisa melakukan sesuatu. Tanpa harus menunggu pemerintah. Ini adalah bagian terpenting dari video ini. Karena mengeluh tanpa aksi, sama saja dengan diam. Kami sudah merangkum 4 solusi ringan yang bisa kamu lakukan. Mulai besok pagi. Solusi pertama, laporkan. Sekarang ada banyak aplikasi yang bisa kamu gunakan. Caranya simpel. 1. Foto lubang dari jarak aman. 2. Catat lokasi spesifik, patokan jelas, depan toko X, dekat lampu merah Y. 3. Upload dengan deskripsi jelas. 4. Tag akun resmi Kemenpur, Disub_Kota, Pemda_setempat. 5. Gunakan hashtag Jalan Rusak Darurat Jalan Lubang. 1 laporan dari kamu, bisa menyelamatkan puluhan nyawa. Karena setelah ada laporan, pemerintah terpaksa merespons. Apalagi kalau viral. Solusi kedua, beri tanda. Tidak perlu menunggu pemerintah. Kamu bisa bertindak sekarang dengan modal murah. Yang kamu butuhkan. Cat semprot warna cerah, merah kuning, harga Rp20-30.000. Atau ranting besar dengan plastik warna. Atau ban bekas yang dicat. Kantung plastik warna terang. Caranya dengan aman. 1. Parkir di tempat aman, nyalakan lampu hazard. 2. Cepat tandai area sekitar lubang, bukan di tengah jalan. 3. Pastikan tanda terlihat dari jauh. 4. Segera tinggalkan lokasi. Ini bukan vandalisme, ini aksi kemanusiaan. 1 tanda dari kamu, bisa mencegah motor jatuh ke lubang yang sama. Solusi ketiga, dokumentasi dan sebarkan. Di era digital, HP kamu adalah senjata paling ampuh. Caranya, 1. Rekam video 15-30 detik yang jelas menunjukkan lubang dan bahayanya. 2. Bisa juga rekam dampak, motor oleng, mobil menghindar. 3. Upload ke TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, Twitter.
4. Gunakan caption yang informatif. 1. Tag akun resmi, media lokal, dan influencer. 2. Ajak orang lain untuk share. Video viral tekanan publik aksi lebih cepat. Ini sudah terbukti berkali-kali. Solusi keempat, bergabung atau bentuk komunitas. Kamu tidak sendirian. Di banyak kota, sudah ada komunitas yang rutin turun tangan. Cari komunitas di kotamu. Atau, mulai sendiri. Ajak 5 tetangga. Kumpulkan iuran 10.000 per minggu. Beli material. Koordinasi dengan RT RW atau polisi setempat. Lakukan aksi rutin. Di Sumatera, polisi turun tangan. Di Bekasi, komunitas motor bergerak. Di Surabaya, anak muda menandai lubang. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Sekarang kalian sudah tahu. Legenda lubang maut ini bukan kutukan. Bukan takdir. Ini adalah hasil dari pengabaian yang dibiarkan berulang kali. Tapi kalian juga sudah tahu, kita punya kekuatan untuk mengubahnya. Kalian bisa, diam, dan menunggu korban berikutnya, mungkin orang yang kalian sayang. Atau, bertindak mulai besok. Karena setiap lubang yang ditandai, adalah nyawa yang diselamatkan. Setiap laporan yang dikirim, adalah tekanan untuk berubah. Setiap suara yang diangkat, adalah harapan untuk Indonesia yang lebih baik. Legenda lubang maut akan terus hidup, selama kita membiarkannya. Tapi legenda ini bisa berakhir. Bukan dengan mantra. Bukan dengan doa saja. Tapi dengan aksi nyata. Bayangkan Indonesia tanpa rasa takut setiap kali naik motor. Bayangkan anak-anak kita bisa pulang sekolah dengan selamat. Bayangkan tukang ojek tidak lagi jadi tersangka, tapi dilindungi negara. Itu bukan mimpi. Itu bisa terjadi. Tapi harus dimulai dari kita. Decoded the Legend percaya, kebenaran yang terungkap adalah langkah pertama perubahan. Hari ini, kita sudah decode misteri lubang maut. Kita tahu masalahnya. Kita tahu siapa yang bertanggung jawab. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang, giliran kalian. Share video ini. Laporkan lubang di jalanmu. Tandai tempat berbahaya. Selamatkan nyawa. Karena nyawa manusia, terlalu mahal untuk dibiarkan hilang di lubang jalan.